Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin ya, serta para sesepuh, para penasehat, Bapak Ustadz Jalil yang saya kenal ya, berserta seluruh jamaah, semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan. Amin. Jamaah sekalian, kita buka talib ini dengan membaca doa. Kita niatkan tafaqquh fiddin ya, ikutin bareng-bareng. Semoga Allah kasih kita keberkahan dalam majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah yang berbahagia, tema kita hari ini saya kasih judul iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Meneladani Rasulullah secara zahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Babnya bab mutabaah. Mutabah itu mencontoh, meneladani. Yang namanya mencontoh, meneladani bukan hanya yang bersifat zahiriyah, tapi juga yang bersifat batiniyah. Dua hal ini yang harus melekat dalam diri seorang muslim. Dalam hal-hal yang bersifat zahiriyah, misalnya Nabi pernah bersabda berkaitan dengan salat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah Anda sebagaimana saya salat. Bagaimana salatnya orang muslim? Bagaimana waktu-waktunya? Al-Quran mengatakan, "Kanat alal mu'minina kitabam mawquta." Orang Islam salatnya udah jelas, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3, isyanya. Kita contoh teladani begitu, jangan dilebihin, jangan dikurangi. Ya. Rukunya ya begitu. Iktidalnya, sujudnya. Ya, itu secara zahiriyah. Apakah cukup dengan zahiriyah saja? Enggak cukup.
ya, perlu hal-hal yang bersifat batiniah. Karena ngikutin Nabi, kalau kita bagi dalam hal ibadahnya, dalam hal akhlaknya, dalam hal kebiasaannya, ya, kebiasaan Nabi bagaimana kita ikutin. Bagaimana Nabi kalau makan contohnya, ya, apakah langsung makan aja? Kan kagak. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, ini yang zahir-zahir dulu ya. Kita masuk ke masjid, Nabi ajarkan kita. Ini rumah Allah, beda dengan rumah yang lain. Harus ada adabnya. Masuk kaki kanan. Ya. Sekurang-kurangnya bacalah. Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika ya arhamar rahimin. Waftah li abwaba rahmatika ya arhamar rahimin. Masuk kaki kanan. Apa sunnah Nabi berikutnya masuk masjid? Ya. Jangan duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Ya. 2 rakaat. Kemudian ketika sholat, jamaah sholat, hatinya terbang kemana-mana. Ya. Apakah Nabi sholatnya hatinya terbang kemana-mana? Enggak. Katanya man aqbala 'alallahi biqalbihi aqbalallahu ilaihi birahmatihi. Barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan seluruh hatinya, hatinya kagak kemana-mana gitu. Hari kita sholat dengan suara imam yang enak, yang khusyuk, hadirkan hati kita. Merasakan annallaha wujudan hakikian, ada Allah yang sedang kita sembah. Hati kita jangan pergi kemana-mana, mikirin rumah, mikirin kantor, mikirin kerjaan, mikirin masak, ya, harus fokus. Apa hikmahnya? Aqbalallahu ilaihi birahmatihi. Allah akan mendatangkan seluruh kasih sayangnya kepada kita. Tapi ketika kita sholatnya ala sifatin Nabi, udah benar ala sifatin Nabi. Ya. Haji umrah juga, sallu kama ra'aitumuni usolli. Umrah, ada rukun-rukun umrah. Tawaf 7 putaran, kagak boleh lebih, kagak boleh kurang. Kalau kurang berarti bukan meneladani Nabi. Lebih juga bukan meneladani Nabi. Setelah kita putar 7 putaran, diawali di Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad, ya, raganya di sekitar Ka'bah. Kalau sholat, raganya di atas mihrab. Bagaimana hatinya? Ya, banyak orang-orang yang ghafilan an uyubin nafsihi. Orang banyak lalai dalam hal-hal yang bersifat batiniah. Ibu-ibu punya harta kelebihan, ya, mau bersedekah. Nabi menganjurkan sedekah, amal soleh, sunnah Nabi juga. Tapi ketika tangannya bersedekah, itu hatinya bagaimana hatinya? Ya, ada orang-orang yang bersedekah tapi ada niatan riya, ada niatan ujub, takabur, sombong. Ya, hal ini yang kurang diperhatikan oleh kita. Salafus salih selalu memperhatikan bagian dalemannya. Ya, nanti kita angkat kalau waktunya panjang. Ini saya siapin makalahnya hampir 10 lembar ini. Diawali sebelum kita mencontoh Nabi, saya ingin mengangkat sedikit tentang bagaimana sosok Nabi. Bagaimana Nabi dilahirkan. Ya, suasana yang begitu luar biasanya.
menandakan ini manusia yang luar biasa. Maka pantas Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi punya akhlak yang luar biasa, zahir dan batin. Bukan hanya zahir, batinnya juga. Ya, kalau bicara batin itu ada amal batin, ikhlas, tawakal, sabar, ridho, pemaaf. Ada orang bawaannya sewot aja, dikit maunya marah aja, kagak bisa nahan amarahnya, emosinya. Padahal masalahnya masalah kecil aja. Nabi bilang hal-hal yang kecil maafin aja udah. Kan berbeda kunut kagak kunut jadi ribut. Ya, jangan. Islam jauh lebih besar daripada itu. Menjaga kebersihan hati, menjaga kesucian hati. Jangan sampai kita mati, ya hati kita penuh dengan dendam, penuh dengan kemarahan. Cuman gara-gara kesal dengan tetangganya, besok awas. Ya kita kerjain dia. Ya besok, malam-malamnya mati duluan. Gimana itu? Mati bawa dendam, mati bawa penyakit hati. Kalau kita dianjurkan untuk kembali kepada Allah biqalbin salim, hati yang jernih, yang bersih, yang siap bertemu dengan Allah. Itulah insan-insan yang dikatakan jiwanya sudah mutmainnah. Nanti batiniyah melahirkan manusia yang jiwanya mutmainnah. Apa mutmainnah? Jiwa yang sudah bersih, ya raganya terjaga, terpelihara daripada maksiat dan dosa. Hidupnya sudah senangnya ke majelis ilmu seperti ini. Ya ini jamaah duduk seperti ini, jangan dianggap hal kecil. Ya dosa kita tuh gugur, hilang, bersih dengan duduk seperti ini. Nah ini bagian daripada miras. Kalau jamaah suka menghadiri maulid Nabi, ya menghidupkan sunnah Nabi, ini kita duduk seperti ini juga merupakan menghidupkan peninggalan Nabi. Ya, saya punya buku judulnya Kun Aliman wa Muta'aliman Tiwal Umri. Jadilah Anda seorang guru, seorang pelajar sepanjang umurmu. Di situ ada bab bahwa para anbiya, para mursalin tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan dinar, dirham. Kalau bahasa sekarangnya mungkin dolar ya. Di Saudi apa Saudi? Real. Kalau kita rupiah. Ya. Innama nahnu ma'asul anbiya la nurithu dirhaman wala dinara. Kita para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Tapi apa? Mewariskan ilmu wan nur. Ya, diceritakan dalam hadis orang datang ke majelis ilmu seperti ini, faqad ghufira, diampuni dosa-dosanya. Ya. Dia hadir, dia dengerin dengan baik, selama dia tidak berbicara, yang mengganggu muruah majelis, tuktaba, dia ditulis sebagai orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Ingin jamaah. Orang hadir di majelis ilmu menghidupkan sunnah Nabi, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Jamaah pernah nggak sholat 1000 rakaat? Berat kan? Duduk seperti ini berat nggak? Nggak ya. Hari kita sudah doa soalnya. Ya minta sama Allah dikasih kelezatan, kenikmatan dalam menuntut ilmu. Ini namanya apa? Rahmatnya Allah. Nggak semua orang enak duduk di majelis ilmu, enggak semua orang. Ada yang berduduk pas-pasan pantatnya udah pegel aja.
udah pengen bangun aja, udah pengen lari aja. Ya, tapi ada orang-orang yang Allah kasih rahmat, tentram hatinya, duduk di majelis ilmu. Ya, semata-mata lillah karena itu. Ya, ada orang hadir di majelis ilmu, raganya ngaji, hatinya nggak ngaji. Ya, di 10 lembar saya banyak kasus-kasus sedang itu saya angkat. Nah, saya ingin mengangkat dulu sedikit tentang Nabi kita ketika malam kelahirannya. Malam di mana saat itu ya merupakan tanda-tanda kebesaran kekasihnya Allah mau lahir. Itu Ka'bah dojat. Ka'bah bergetar, itu Ka'bah. Ya, Ka'bah yang paten itu bisa bergoncang. Bergoncangnya bukan sebentar. Bundu salah satu ayam. 3 hari itu bergetar. Ya. Kelahiran baginda Rasul. Manusia yang mulia yang kelahirannya ditunggu-tunggu. Ya. Katakanlah orang Nasrani, orang Yahudi itu tahu percis akan datang Nabi terakhir. Ya, mereka paham betul ada doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, utuslah, utuslah, ya, utuslah dari keturunanku, dari klanku, seorang Nabi, seorang Rasul. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, ana da'watu Abi Ibrahim wa busra Isa alaihissalam. Saya adalah orang yang didoakan oleh bapak saya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan saya adalah orang yang diberitakan berita gembira oleh akhina Isa alaihissalam. Saya min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang nanti seorang nabi namanya Ahmad. Orang Yahudi sudah tahu semua datangan nabi. Ya. Bahkan 400 tahun sebelum kedatangan nabi. Ketika Raja Tuba, ya, dari Yaman itu datang ke kota Madinah. Saat itu masih bernama Yathrib. Di sana banyak orang-orang Yahudi. Ini raja nggak suka sama Yahudi, dia pengen habisin semuanya. Sampai di sana dengan tentara-tentaranya, ada ulama dari Yahudi bernama Samuel namanya. Siapa namanya? Samuel. Ya, datang, wahai paduka yang mulia, tempat ini nanti kelak akan menjadi tempat hijrahnya Nabi yang terakhir. Dan juga akan menjadi tempat, ya, kediaman yang terakhir, artinya kuburannya. Ini Raja Tuba, ini istilah, ya, kalau di Mesir Fir'aun, di masa Nabi Ibrahim Namruj, ya, di Yaman istilah Tuba, raja. Ini Raja Tuba dengar seperti itu beriman. Beliau mengumpulkan dan mendatangkan ulama-ulama Yaman, hampir 400 orang lebih. Kemudian yang belum nikah dinikahkan semuanya, dikasih mukafaah, biaya hidup. Apa pesannya? Nulis surat, in kana umri fi umruh. Jika umurku nanti bertemu dengannya, saya adalah orang yang pertama kali akan mendukung dakwanya. Maka Al-Quran ada kata-kata tunassiruhu wa tunazziruhu. Ya, beriman kepadanya dan nolong, mengagungkan, membela perjuangan. Beliau pesan kepada ulama-ulama yang beliau datangkan itu. Ya, dan itu kejadian. Ya. Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, pada malam kelahirannya, orang Yahudi itu sudah jelas keterangannya di kitab Taurat, di Injil.
Ya, semua menanti kedatangan Nabi yang terakhir. Ya, diutuslah orang Yahudi di Madinah ada ditaruh, di Mekah ada taruh. Diumumkan barang siapa yang ya melahirkan seorang anak laki-laki, tolong kabarin kami, laporkan kepada kami. Ya, malam itu dan merupakan ikraman li Rasulillah, penghormatan Allah kepada Nabi. Ibu-ibu yang hamil saat itu semuanya hamilnya, isinya, kandungannya lelaki semuanya. Ya, kagak ada seorang ibu yang mengandung isinya perempuan. Semuanya laki-laki. Ikraman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lahir seorang laki-laki. Ya, kemudian laporan sama tokoh Yahudi. Bukan itu ciri-cirinya, bukan. Terus tepatnya pada tahun gajah, ya 12 Rabiul Awal, Ka'bah bergoncang hebat itu. Ya, malam kelahiran baginda Rasul. Dan saat itu di Persia, kan jauh tuh dari Mekah ke Persia. Ya. Tidak ada satu raja pun yang duduk di singgasananya illa dujjati zulzilatil ardu tahtahu wa in kaba'a. Ya, kecuali ini raja-raja pada apa namanya, ini saya duduk kayak gini nih raja, tahu terjungkal jatuh. Ya, ini raja berupaya lagi pengen duduk lagi, jatuh lagi. Pada kebingungan, ini malam apa ini, ada apa ini? Ya, di Persia ada yang namanya danau suci, Bukhairah Muqaddasah. Setiap anak yang lahir selalu dibawa ke situ, ibarat dimandikan, cari keberkahan. Nah, pada malam kelahiran Nabi itu danau kering semuanya, kagak ada airnya sedikit. Semua ulama-ulama saat itu, ulama Yahudi bertanya, ada apa ini? Ya, bingung semuanya. Kemudian hal yang sangat juga menakjubkan adalah pada saat itu, di saat datang ya kelahiran Nabi, diberitakan lahir seorang putra. Siapa yang lahir? Malam itu tidak ada yang melahirkan kecuali istrinya Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti siapa? Aminah. Ya, Aminah ibunya Rasulullah melahirkan. Ini orang Yahudi pas datang melihat, baru sampai pintunya langsung agma alaihi, pingsan langsung. Kenapa? Pas dia sadar dia bilang, ya lil hawan lil yahud, celaka, ya, celaka Yahudi. Kenapa? Zahabatin nubuwwatu minal yahudi ila Ismail alaihissalam. Kenabian berpindah dari klannya Nabi Ishak. Kan kalau jamaah paham ya, Nabi Allah Ibrahim punya 2 putra, Ishak sama Ismail. Ini dari klan Ishak ini banyak para nabi-nabi. Masuk Nabi Yusuf, Yakub, Sulaiman itu. Nah, mereka yang selama ini sudah membaca mengharapkan datangnya Nabi, lahirnya Nabi itu dari kalangan Yahudi. Ya. Tapi malah lahirnya dari kalangan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, itulah yang membuat kenapa mereka kagak beriman. Ya. Di situ ada penyakit hati. Ya, ada iri, ada dengki. Kenapa bukan dari kalangan kita? Ya, tapi dari kalangan Ismail. Yang kedua lagi, kenapa juga kagak dipilih dari tokoh-tokoh besar dari 2 kota besar, kota Mekah dan kota Taif? Misalnya yang dianggap gembong kafir Quraisy, nah, mereka mungkin terima.
Ini malah yang diangkat, ya, yang dikenal pengembala kambing, ya, orang yang kagak punya kedudukan apa-apa. Itu yang membuat mereka kagak terima sampai hari ini Muhammad bin Abdullah menjadi seorang rasul. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Ya. Apa kata Allah? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang nanti disampaikan oleh beliau, oleh Nabi, oleh Rasul, ambil bulat-bulat, amalkan, ya, insya Allah membawa kebaikan dan keberkahan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang tinggalkan. Ya, banyak hal-hal yang diajarkan Nabi. Ya, apakah kita sudah mengamalkannya? Apakah kita sudah mengikuti gaya hidup Nabi, ya, manhaj Nabi secara zahir dan secara batin? Ya, salat secara batin gimana? Ya, menghadirkan hatinya bahwa dia meyakini ada Allah yang dia sedang sembah. Salatnya bermakna munajat, ada dialog kita kepada Allah. Setiap yang kita baca, ya, terutama surah Al-Fatihah, betul-betul kita pahami maknanya. Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk Allah. Ya. Maka orang yang kagak pernah sholat atau sholatnya sembarangan, itu hidupnya, ya, goncang terus. Ada masalah sedikit langsung stres dia. Kenapa? Di hatinya kagak ada hidayah, kagak ada petunjuk. Orang-orang yang sholatnya istiqomah, apalagi berjamaah, ya, dan hudur hatinya, yang penting hudur hatinya, menghadirkan Allah. Ya, kalau hatinya enggak hudur-hudur, gimana? Harus caci. Ya nafsasu, ya Allah kok hati saya jelek banget ya. Kalau ngitung duit khusyuk banget. Nonton bola serius banget. Mengerjakan amal-amal dunia fokus. Tapi kenapa ketika berhadapan dengan Allah kita enggak fokus? Saya angkat di sini ada cerita. Ya, itu orang yang ibadahnya, dia hatinya bukan karena Allah, tapi karena tetangga, karena Pak Imam, atau mantu karena mertua misalnya, anak buah karena bosnya. Itu katanya orang geblek, orang bodoh, orang yang daya pikirnya pendek. Kenapa? Kan kalau kita sholatnya karena Allah, Allah kan maha segala-galanya. Tapi kenapa kita mengharapkan hanya pujian dari Bapak ini? Apa dia kedudukan dengan Allah? Presiden aja nggak ada apa-apanya, apalagi sama Allah. Nah, kenapa kita ketika beramal soleh hatinya kok pengen dipuji? Pengen dipujinya bukan sama Allah, tapi sama makhluk. Nanti pertanyaan kenapa itu? Itu menandakan hati kita rusak, hati kita kotor. Ya. Nah, kembali kepada doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Doanya pendek, singkat, ya, tapi mustajabah, langsung diterima oleh Allah. Rabbana wab'ats fihim rasulan, ya Allah, utuslah kepada, ya, kami seorang rasul, ya, min anfusihim, artinya dari kalangan
turun Nabi Allah Ibrahim. Nah, ini Nabi punya apa? Punya tugas, ya. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatika. Ya, itu pertama. Mengajarkan kepada kita tentang ayat. Apa itu ayat? Tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, alam ini tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau ditanya man khalaqad dunya? Allah. Ya. Wa fi anfusikum, juga yang ada dalam diri kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak-bapak pernah nggak merenung? Itu di dalam perut istri kita tuh pernah ada bayi di situ. 1, 2, malah kembar 3, 4. Itu pakai akal sehat bagaimana tuh ya? Ya, orang yang kurus kayak gitu bisa beranak terus. Bahkan suka hamilnya langsung 2, 3. Ya, Allah mengatakan wa fi anfusikum. Ya, dan di dalam diri Anda. Tanda-tanda kebesaran Allah maksudnya adalah alam ini semuanya dan yang ada dalam diri kita. Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di alam ini. Ya. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri kita masing-masing. Ya, maka jamaah kita ini kan ya terdiri dari 365 tafasil sendi-sendi. Bagaimana jamaah bersyukur kepada Allah dengan 365 sendi-sendi ini? Salah satunya dianjurkan untuk melaksanakan salat duha. Orang yang melaksanakan salat duha, dia bersyukur kepada Allah sebanyak 365 tafasil yang ada dalam diri. Ya. Kemudian orang yang suka mengatakan la ilaha illallah, itu adalah zakat diri dia kepada Allah. Zakku abdanakum bila ilaha illallah. Zakatilah badanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, jamaah itu biasain zikir. Ya. Perbanyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan menyebut Allah kita mengharapkan rahmatnya. Dengan menyebut nama Nabi kita mengharapkan apa? Syafaatnya. Ya. Yang kedua, doanya di situ wa yu'allimul, ya, al-kitaba wa huwa ilmul ahkam asy-syar'iyyah fil ibadat. Rasul juga punya tugas untuk menjelaskan kepada kita tentang hukum-hukum syariat. Ya, hukum ibadah kita sama Allah, hukum kita bertetangga, ada bab muamalah, bab munakahat. Kalau kita ngaji, Pak, ngaji fikih murni, baca Sapinah atau baca Fathul Qarib, kita biasanya ngaji hanya yang bersifat ibadah mahdhu aja. Dari bab toharoh, kemudian bab sholat, bab puasa, bab zakat, bab haji, itu aja, udah selesai ngajinya. Maka nggak tahu bagaimana muamalahnya sama Allah yang baik, nggak tahu bagaimana muamalahnya sama mertua dengan baik, muamalahnya sama tetangga, sama istri nggak baik. Ketika kita jual beli nggak tahu ilmunya, ya, maka nggak cukup kita hanya penghambaan kepada Allah. Banyak ayat-ayat hadis-hadis mengatakan, walaupun Anda ahli sholat, tapi hati Anda kagak ada rasa kasih sayang, ya, itu amal ibadah kita begitu banyaknya tercegat itu. Ini di sini saya hadirkan juga, ya, ada orang amalnya banyak betul, sampai malaikat taktasiruna, bangga dan kagum. Orang amal banyak banget, suka haji, suka umroh,
suka sedekah, apalagi rajin ke masjid. Ya. Ketika malaikat hafazah membawa amal ini naik ke langit, ya, pertama, kedua, itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, ya. Allah menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan langit dan dunia. Dan 7 malaikat ini ditugaskan untuk menjaga setiap lantai langit. Jadi setiap bapak-bapak, lantai pertama itu ada malaikat. Bawaban khazinan bahasa hadisnya. Ya, bawa nih malaikat nih, bawa amal-amal yang bagus tadi itu. Bercahaya itu amalnya. Amal malaikat di stop. Kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Malaikat, ya, kata penjaga, stop. Ya. Itu amal-amalnya itu pukulin ke wajah pemiliknya. Ya. Saya ini adalah malaikat yang spesialis tentang kasih sayang. Ya. Ini orang ibadahnya rajin tapi hatinya jahat. Laqad amaroni rabbi alla ada'a ayyujawizan. Allah memerintahkanku bahwa amal orang seperti ini kagak boleh lewat ke langit kedua. Stop. Bayangin ya. Saya baca hadis ini saya menangis. Ini orang amalnya banyak. Bagaimana kalau kita nggak punya amal? Sholat kagak, puasa kagak, haji umroh kagak. Kalau datang Ramadan nggak pernah puasa, zakat kagak. Terus apa yang kita bisa bawa ke hadapan Allah? Ya. Ada lagi. Langit kelima, kalau nggak salah, malaikat hasad, spesialis hasad. Ya, amalnya banyak, haji, puasa, zakat dan sebagainya. Disetop juga. Saya malaikat spesialis hasad. Ini orang katanya selalu hasad bima atallahu terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada tetangganya, kepada saudaranya. Kalau saudaranya dapat nikmat, dia nggak suka. Berarti dia kagak ridho dengan ketentuan Allah. Bapak-bapak, ada nggak di hatinya sekarang hasad sama tetangganya? Buang jauh-jauh. Ya, bersihkan. Salah satu sunnah Nabi, Nabi bersabda begini bunyinya. Ada juga di sini ya. Ini filenya sudah saya kasih Bapak ya. Apa kata Nabi? Nabi bilang kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sejak kecil memang tinggal sama Nabi 10 tahunan. Kata Nabi, ya bunayya, wahai putraku, in istata'ta, dalam riwayat lain in qadarta, jika Anda mampu setiap hari, hina tusbihu wa hina tumsiu, ketika pagi hari dan ketika sore hari, walaysa fi qalbika gissun li ahadin faf'al, upayakan setiap pagi sore, upayakan di hati kita kagak ada kedengkian, kebencian, dendam kepada orang lain. Maka lakukanlah. Fa innaha min sunnati. Jadi zaman ini saya buka, sunnah Nabi itu bukan hanya ba'diyah, qobliyah. Habis wudu, jamaah langsung menghadap kiblat baca doa. Itu diamalin apa kagak tuh ya? Kalau hal-hal yang zahiriyahnya belum, bagaimana yang batiniyahnya? Yang zahiriyah perlu dipahami dengan batiniyahnya di barang. Makanya Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, lengkap. Berbicara tentang zahiriyah, fikih murni dan batiniyah.
Banyak orang-orang yang ghafilan an uyubihi. Diceritakan dalam sebuah hadis, orang beribadah sampai 30 tahun. Yakdahu wa ya'dabu. Emang udah kegiatan itu. Tapi apa? Ghafilan an, ya, dia lalai sama dirinya. Semua amal ibadah yang dia lakukan bukan karena Allah. Ada satu kisah, saya sebutkan juga di makalah ini. Ada seseorang tinggalnya di depan pinggir jalan, rumah kayak gini ya, gitu. Ini orang membaca surat Toha. Dia baca surat Toha. Pas di ayat yang ke 30 misalnya, itu kebetulan tetangganya lewat. Ya, kan kalau orang baca Quran rumahnya pinggir jalan pasti kedengaran Pak ya. Apalagi tetangganya lewat. Itu bacanya makin dia kencengin. Ya Bapak baca surat Al-Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Dia sengaja dikencengkan. Kenapa? Nah, hatinya pengen dapat pujian dari tetangganya. Itu habis dia baca surat Toha selesai dia tidur terpulas. Dalam tidurnya dia seperti bermimpi itu. Di depannya dikasih sebuah catatan. Pas dia perhatikan, lah ini surat Toha yang tadi saya baca. Setiap ayat itu di bawahnya ada pahala 10, pahala 10, pahala 10. Tapi pas ayat yang tadi, ayat yang 30 misalnya, itu ayatnya kagak ada sama sekali. Pahalanya juga kagak ada. Dia merenung. Perasaan tadi saya baca nih ayat. Itu ada suara dalam mimpi itu. Memang tadi kamu baca juga itu. Tapi kemudian ada perintah dari atas. Ya, saya disuruh menghapusnya. Lah, kenapa dihapus? Kamu sadar nggak? Pas kamu baca ayat itu kamu kencangkan. Ya. Coba Pak, berapa banyak kita amalnya ternyata ya nggak sadar karena orang lain atau pengen dipuji. Ya, berapa banyak. Imam Syibili, ya, ini ulama besar dalam dunia tasawuf, dalam dunia spiritual, sudah meninggal dunia, dimimpikan oleh teman-temannya, ya, ulama juga. Dalam mimpinya itu Imam Syibili ditanya, man anta? Saya Syibili ya Allah. Tahu nggak aku sayang kepadamu? Kata Syibili, iya Allah, karena saya kan ahli ibadah. Bukan. Aku nggak pernah melihat Anda sebagai ahli ibadah. Kalau tokoh ulama besar. Saya suka sedekah, bukan. Apa katanya? Tahu nggak? Di saat engkau dulu jalan di salah satu gang di kota Baghdad, Anda melihat ada burung yang kedinginan. Ada burung yang kedinginan, lalu Anda hampiri burung itu, Anda keringin, Anda bawa pulang, Anda ini sampai dia seger lagi. Tuh. Karena rahmatmu kepada burung itu, maka aku sayang kepadamu. Itulah katanya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini. Ya, maka yang di langit akan sayang kepada kita. Nah, kalau sama binatang aja ada penilaian dari Allah, masa kita sama bini kita marah-marah terus. Saya yakin bapak-bapak ini mah. Tadi saya ngobrol dikit, rasain, oh ini orang Betawi ya. Ini Tanah Abang Betawi ya. Saya Betawi asli, Klender. Biasanya sama bini pada sayang-sayang. Ya. Jadi kalau sama binatang aja Allah hargai, apalagi sesama kita. Ada lagi satu kisah juga. Ya. Imam Syibili pernah sholat. Pas sholat ternyata ada tetangga-tetangga masjid ngeliatin dia dari jauh. Yarmaku, bahasa Arabnya ramaka, ya, melihat dari kejauhan.
Ketika dilihat, itu dia tambah action sholatnya. Seakan-akan itu Allah tahu tuh. Makanya ketika malaikat bangga membawa amal-amal hamba begitu banyaknya, apa kata Allah? Malaikat, kamu hanya mencatat amal-amal dan kamu bisa tertipu dengan amal-amal hamba. Walakinni raqibun likulli amali abdi. Tapi saya liatin banget. Wa ma tukhfis sudur. Ya. Khainatul ayun, mata-mata yang khianat Allah tahu. Hati-hati yang kotor Allah tahu. Ya. Ada lagi malaikat tentang ujub tadi udah ya. Hasad udah. Tadi ada lagi yang hatinya baik ya, hasan, punya rasa rahmah. Semua kagak ada yang lewat kalau ada penyakit hati. Ya. Jadi penting banget kita membersihkan hati kita setiap hari, upayakan. Pagi sore. Maka ada ulama namanya Imam Muhasibi. Setiap pagi sore selalu habis asar dia merenung. Kalau ada kata-kata yang jelek dia istighfar, terus dia menangis saja. Kalau ada yang baik dia bersyukur sama Allah, minta dibimbing terus. Ya, dikenal Imam Muhasibi, selalu muhasabah diri kepada Allah. Ya. Jadilah orang-orang yang punya kepekaan hati dalam hidup ini. Ya. Jangan merasa paling benar, paling baik, tapi contohlah Nabi dalam ketawaduannya. Ya, kesederhanaannya, kebaikan hatinya. Yang hati itu legowo banget tuh. Kalau kita kan hatinya sensitif, dikit-dikit marah. Kagak ditegur aja marah, kesel. Perbedaan sedikit aja ngambek. Ya, istrinya lagi masak nasi uduk pagi-pagi. Kata suaminya, "Mah, masak apa, Mah?" "Nasi uduk." Kata suaminya, "Nasi uduk terus bosan saya." Bahasanya sederhana, nasi uduk terus bosan saya. Itu membuat istrinya langsung apa? Hatinya remuk gitu. Males dia. Satu hari perasaan sedih aja. Kenapa? Gara-gara kata-kata kita yang kasar. Ya, betul nggak, Bu? Tapi pas dipuji sama bapak, wah, nasi uduk mah kesenangan bapak tuh. Wah, senang banget itu. Bapaknya pergi kerja satu hari yang ditinggal di rumah, hatinya senang menunggu bapaknya datang. Ya, nah, jadilah orang-orang yang kata-katanya jangan kasar, terutama orang-orang yang dekat, setiap hari hidup bareng, udah serumah, atau kamar, atau ranjang lagi. Ya, tapi hatinya pisah terus. Itu kasihan rumah tangga yang merana. Kenapa begitu? Sebetulnya katanya tanda-tandanya dia sholatnya kurang sempurna. Ulama spiritual mengatakan hatinya sedang error bersama Allah. Hanya raganya doang bersama Allah, hatinya kemana-mana. Maka kata Allah tadi apa? Kalau Anda menghadapku hatinya pecah, ya, maka aku akan datang kepadamu juga semaunya aja. Sekarang gua toleh, karena gua agak toleh kata Allah. Gua tegar, gua enggak tegar. Nah, makanya jamaah sama-sama dengan kita meneladani Nabi, mencontoh Nabi. Tadi hal yang kecil-kecil kita mulai. Ya. Umur kita kan sudah di atas 50-an pada ya. Apalagi yang kita harapkan Bapak Ibu? Hanya persiapan untuk menghadap Allah. Kemarin tetangga kita mati, yang kaya mati, pejabat mati. Ingat kita, al mautu babun wa kullun nasi dakhil. Kematian seperti pintu, orang akan masuk pintu itu. Artinya apa? Akan datang giliran-giliran kita. Ya.
Nah, ketika datang kematian, idza jaa ajaluhum, enggak bisa ditunda-tunda. Ada waktu mati ya mati. Pertanyaannya tapi ketika datang kematian ini jiwa kita jiwa yang mana nih? Al-Quran menggambarkan ada 3. Ada nafsunya, kan kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa, berjiwa akan merasakan kematian. Al-Quran ada 3 nafas. Ada nafsu ammaratun bisu. Ternyata ada orang yang jiwanya sampai hari ini itu muatannya jelek banget. Hatinya jelek, jiwanya jelek. Karakternya emang jelek dia. Ya, ini bahaya seperti ini, Pak. Enggak berubah-berubah. Enggak suka sama kebaikan-kebaikan, pokoknya jelek aja. Idza sa'a dzunuduhu sa'a fi'luhu. Apabila prasangkanya buruk, maka perbuatannya buruk. Nah, kalau kita mati dalam kondisi ini kita naudzubillah menjalik. Ya, ada kesombongan dalam dirinya. Ciri-cirinya orang yang jiwanya nafsu amr bisu itu sombong banget. Kedua, tingkah lakunya tasarrufannya kayak binatang. Binatang itu kan menterkam aja, binatang buas. Artinya apa? Egois, kasar tingkah lakunya. Ya. Kemudian ada nafsu lawamah. Nafsu yang sudah mulai membaik tapi masih labil. Entar baik, entar agak. Kalaupun baik, hatinya belum lillah karena Allah. Masih muatan riya, ujub dan sebagainya. Dan yang kita inginkan ketika datang kematian kita dalam kondisi apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Itu jiwanya udah cinta akhirat, cinta Allah, cinta Quran, cinta Rasul, cinta majlis ilmu. Ya, udah lagi kagak ada iri, dengki, benci, kagak ada. Karena saya suka bawa umroh ya. Saya heran, nenek-nenek ini kalau di ruang makan lagi ngobrol, saya juga dengerin nenek-nenek ngomong apa ya. Lah, ternyata nenek-nenek yang umurnya sudah 50 tahun ke atas itu masih suka gibah. Pikir saya dulu gibah itu hanya 40 tahun ke bawah. Saya nenek-nenek masih suka gibah. Itu asyaddu katanya, itu lebih berat gibah daripada 30 penzina. Bahaya, iyyakum bil ghibah kata Nabi. Ya. Terus umuran itu sudah masih gibah aja, ya Allah sedih banget. Habis amal ibadahnya digerogotin oleh gibahnya. Ya. Makanya apa ini saya diundang siapa yang menjadi saya ain aja. Ya banyak orang kita tanpa sadar amal ibadah kita habis dengan hasad, dengan riya, dengan ujub, dengan kesombongan. Hampir semua orang kena yang namanya ujub. Apalagi orang-orang pinter, orang alim, hati-hati itu harus bisa menata hatinya. Ya, makanya jangan lupa selalu apa? Minta rahmatnya Allah, minta bimbingannya Allah, agar hidup ini semuanya mengikuti meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah azan ya. Dan mas kalian kita tutup ya, ikutin saya doanya, semoga yang kita dengar, yang kita baca jadi ilmu, ya, ilmu yang bisa diamalkan. Banyak orang punya ilmu kagak diamalin, ya, jadi ketulak nantinya. Dia punya amal, ya. Ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka alama qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Allahumma akrimna bis-sihhati wal afiyati linata'allama ulumad dini thumma
nansaraha wa akrimna bil hifzi wal fahmi hatta nahfaza kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karimi wal ilmi warzuqna ladzatat ta'ati wal ibadati wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits 3 kali bareng-bareng ya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini jemaah yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majalis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah